Salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa kembali dalam program Morning Call GPIB. Kali ini bersama dengan saya, Pendeta Christian Talutu, Ketua Majelis Jemaat GPIB Ebenezer Ketapang, Kalimantan Barat. Saya sedang berada di lokasi pembangunan gedung gereja kami yang baru nantinya, dengan luasan 1,3 hektar dan luasan bangunan 40-60. Proyek ini sudah berlangsung kurang lebih, Bapak Ibu sekalian, selama 4 tahun dengan dana pemerintah dan swadaya jemaat yang ada. Kiranya ke depan, proyek ini menjadi untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga yang Maha Kuasa, terima kasih untuk kebaikan kasih setiamu yang membawa kami untuk menikmati hidup di hari-Mu yang kudus ini. Dengan penuh sukacita, kami boleh ada dan kami boleh beribadah kepada Tuhan. Biarlah firman yang ada nantinya yang kami dengar menguatkan langkah iman kami ketika kami berada di Minggu Prapaskah saat ini dan mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk dapat memperingati kematian dan kebangkitan Kristus nantinya. Dalam kasih dan cinta-Mu, kami berdoa dan mengucap syukur hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ibu Bapak yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan membaca firman Tuhan hari ini. Saya mengambil hanya satu ayat saja, yang terambil dari Yakobus pasal 4 ayat yang ke-1. Saya bacakan untuk kita semua. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya menjadi pendengar, namun pelaku firman Tuhan. Ibu Bapak yang Tuhan Yesus kasihi dan anak-anak sekalian, ada perkataan dari seorang filsuf terkenal, Immanuel Kant, yang mengatakan bahwa semua yang harus dilakukan pasti dapat dikerjakan. Must implies can. Namun persoalannya tidak semudah itu. Karena di dalam setiap kehidupan manusia, di dalam dirinya ada yang namanya keinginan dan keimanan. Keinginan kita kadang lebih besar dibandingkan keimanan yang ada. Keinginan, kalau Ibu Bapak yang Tuhan Yesus kasihi, kalau kita tahu bahwa dalam bahasa Yunani yang ada, epithumia, yang berarti keinginan yang kuat atau dorongan yang kuat. Turunan yang ada biasanya bisa menggunakan kata pathos atau hedon. Keinginan dorongan yang kuat ini terkadang membuat manusia sulit untuk mengendalikannya. Kita tidak akan bisa mematikan keinginan karena mulai dari lahir sampai kita nanti menutup mata, ada begitu banyak keinginan yang kita punya. Keinginan untuk melakukan sesuatu, keinginan untuk mendapatkan, keinginan untuk melakukan, dan banyak keinginan yang ada di dalam kehidupan ini. Penulis Yakobus mau menggambarkan pada kita saat ini, kalau kita tahu bahwa beberapa penjelasan tafsiran menjelaskan bahwa Yakobus adalah saudara Yesus. Dan surat ini dialamatkan untuk ke-12 suku di perantauan. Tampaknya orang-orang Yahudi yang tersebar yang ada. Yakobus mencoba untuk menggambarkan bahwa kehidupan yang baik adalah tunduk kepada Tuhan dengan memperhatikan atau hidup yang baik kepada sesama. Kalau kita lihat dalam pembacaan sebelumnya, relasi sesama ini dengan menjaga lidah, menjaga komunikasi yang baik, sehingga disitulah terpancar kehidupan sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Pada ayat yang pertama dikatakan bahwa dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran, bukankah datangnya dari hawa nafsumu? Keinginan diartikan dengan hawa nafsu. Kalau Bapak Ibu tahu bahwa hawa nafsu ini adalah perasaan atau kekuatan emosional yang besar dari sisi seseorang. Sehingga kekuatan yang besar ini terkadang tidak bisa dikendalikan oleh setiap orang. Keinginan yang ada ini, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, ada banyak orang yang bisa kadang mengendalikan keinginannya. Tapi ketika dia berada selanjutnya, di tahap yang selanjutnya, seringkali ketika kita mengendalikan keinginan, ada ketidaknyamanan yang muncul. Ketidaknyamanan ini yang kemudian membuat orang akhirnya yang tadinya berhasil untuk mengendalikan, kembali lagi untuk melakukan keinginan yang ada. Yakobus mau menggambarkan bahwa ternyata ada dampak resiko dari orang yang tidak bisa mengendalikan keinginan. Kita lihat ada pertengkaran, kita lihat ada perselisihan, digambarkan ada amarah, iri hati, dendam, bahkan kecewa dalam kondisi yang ada. Sehingga kalau dibiarkan keinginan
lebih kuat daripada keimanan, yang terjadi adalah apa? Kehancuran di dalam kehidupan yang ada. Sehingga Yakobus mencoba mengingatkan kita di minggu Prapaskah saat ini untuk bisa mengendalikan keinginan. Kalau Bapak Ibu lihat bahwa keinginan juga dalam beberapa hal yang ada bisa menyangkut kepada hal yang positif. Contoh, ketika Paulus punya keinginan yang kuat untuk mengunjungi saudara-saudara yang ada. Itu hal positif. Tapi ada begitu banyak keinginan juga yang berdampak negatif. Tergantung bagaimana kita bisa mengendalikan dan juga melihat keinginan itu dengan benar. Mari, di minggu Prapaskah ini, ada 3 hal yang harus kita pelajari bersama untuk dapat mengendalikan keinginan itu. Pertama, tunduk pada Tuhan, bukan tunduk pada keinginan dalam kehidupan yang ada. Hal kedua yang kita bisa dasari adalah mendekatlah pada Tuhan. Semakin kita jauh dari Tuhan, semakin banyak godaan yang ada. Dekat pada Tuhan saja godaannya banyak, apalagi jauh daripada Tuhan. Hal yang ketiga, berjuang bersama dengan Tuhan. Tidak ada keinginan yang bisa dikendalikan dengan mudah. Tapi ketika kita berjuang bersama dengan Tuhan, Tuhan pasti menguatkan dan memampukan kita bersama. Selamat hari Minggu, dan selamat memasuki Minggu Prapaskah yang ada. Tuhan Yesus memberkati kita bersama. Amin. Kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih untuk segala kebaikan kasih setiamu. Biarlah Bapa, hari-hari yang kami jalani, ketika Engkau memberikan kami perintah untuk melakukan segala yang baik, kami percaya pasti kami bisa mengerjakannya. Tapi kami mengerjakannya dengan percaya bahwa Tuhan bersama dengan kami dan menguatkan kami di dalam kehidupan ini. Ada begitu banyak godaan, hawa nafsu, keinginan, dosa yang selalu mengintai kehidupan kami. Lindungi kami ya Tuhan, sehingga kekuatan daripadamu yang memampukan kami untuk bisa mengendalikan apa yang ada dalam diri kami. Dorongan yang begitu kuat terkadang membuat kami merasa tidak nyaman. Tapi kami belajar dari firman Tuhan. Ketika kami mendekat pada Tuhan, ketika kami tunduk pada Tuhan, dan ketika kami berjuang pada Tuhan, ada kekuatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak mengawali kegiatan saat ini, berkati keluarga kami yang menonton pada saat ini, mungkin dalam kelemahan tubuh, berikanlah kami selalu kesehatan dan penyertaan. Kami yang ada pada saat ini, ya Tuhan, sedang berjuang di tengah-tengah begitu banyak godaan yang ada. Kami yang ada pada saat ini sedang ada dalam persoalan rumah tangga. Kami yang ada dalam persoalan di tengah-tengah pelayanan. Biarlah Bapak kuatkan kami untuk menjalani hari-hari ini. Dan percaya Tuhan boleh menopang dan juga memberkati kami semua. Terima kasih Bapak untuk semua kebaikan kasih setiamu. Kami juga bersyukur ya Tuhan untuk segala kebaikan yang Tuhan berikan. Persidangan sinode tahunan boleh berlangsung. Tuhan berkati untuk pimpinan kami, fungsionaris majelis sinode, GPIB. Bahkan untuk seluruh jemaat yang tersebar di 346 jemaat yang ada di 26 provinsi ya Tuhan. Biarlah Bapak kehadiran GPIB selalu boleh menjadi berkat. Bahkan seluruh pelayanmu, pendeta-pendeta yang Tuhan tempatkan, baik di kota-kota besar maupun juga di pos-pelkes yang ada. Biarlah kami tetap semangat untuk memberitakan firman Tuhan, semangat untuk mengajar di dalam setiap pelayanan kami. Bahkan seluruh gereja yang saat ini sedang berjuang untuk memulihkan ekonomi kas yang ada, sedang berjuang dalam proses pembangunan, sedang berjuang di tengah-tengah pergumulan umat. Biarlah Bapa kehadiran gerejamu dimanapun Tuhan tempatkan, kami percaya Tuhan boleh menyertai semuanya. Terima kasih Bapa, inilah doa kami di pagi hari ini. Biarlah Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh kehidupan, dan apa yang kami lakukan saat ini, bahkan rencana-rencana kami ke depan, hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.